la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin. Hadatsana Waqi'un an Abi Hilalin an Bakrin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswada illa an tafdulahu bittaqwallah. Qala al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Salamin hadatsana Abdatu an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Nabi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akramuhum indallahi atqakum qalu laisa an hadza nas'aluka qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadza nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qalu fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu waqad rawahu al-Bukhari. Bersuku-suku berbangsa-bangsa tapi li ta'arufu, semuanya itu indah kalau kita sering mengenalnya, tidak berunggul-unggulan, tidak kemudian mengunggul-unggulkan diri karena keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat memang diperuntukkan agar bagaimana kita mengenal tentang hakikat kemanusiaan, ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kalian itu di sisi Allah adalah ketakwaan kalian, ya. Ditentukan dari bagaimana ketakwaan kalian, disitulah bagaimana kemudian Allah memandang kemuliaan kalian. Ai inama tatafadhaluna 'indallahi ta'ala bittaqwa la bil ahsab. Jadi tentang bagaimana kemuliaan kita di sisi Allah itu adalah tentang bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad waradat al ahaditsu bidzalika 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai hal yang di atas setelah disebutkan tadi. Qala al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Salamin hadatsana Abdatu an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Nabi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akramuhum indallahi atqakum qalu laisa an hadza nas'aluka qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadza nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qalu fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu waqad rawahu al-Bukhari fi turuqin an Abdata ibni Sulaimana wa rawahu an-Nasa'i fi tafsir min hadis Ubaidillah wa huwa ibnu Umar al-Umari bihi. Jadi dari paragraf ini kita bisa pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ayun nasi akramu, siapakah manusia yang paling mulia? Kemudian Nabi Muhammad berkata akramuhum indallahi atqakum. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Bukan itu maksudku, ya. Laisa an hadza nas'aluka. Pertanyaanku tidak dimaksudkan untuk itu. Qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab Yusuf. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu juga yang maksud dari pertanyaan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, bukan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya. Qala fa an ma'adzinil arabi tas'aluni, apakah kau berkata tentang golongan-golongan Arab? Qalu na'am. Kemudian sahabat berkata, ya. Qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang pilihan kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan di masa Islam apabila kalian itu memahami keislaman dengan baik. Begitu. Jadi balik lagi di sini menegaskan bahwa agama Islam itu adalah agama ilmu, bukan agama nepotisme, bukan agama nasab siapa yang paling bagus, maka itulah yang harus kita pusatkan menjadi pusat semesta, menjadi orang yang otoritatif sehingga ungkapannya itu kita percayai begitu saja tanpa kemudian kita mempelajari dengan kaidah-kaidah keilmuan. Hadisun akharu ay hadza hadisun akharu qala Muslimun rahimahullahu taala hadatsana Amrun an-Naqid hadatsana Kasir ibn Hashimin hadatsana Ja'far ibn Burqana an Yazid ibn al-Asami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum
Rawahu Ibnu Majah an Ahmad bin Sinanin an Katsir bin Hisyamin bihi. Ini adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang bagaimana rupa kita, tidak memandang tadi apa suwarikum wa amalikum, harta kita, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah itu memandang bagaimana hati dan perilaku kita. Sudah jelas di sini juga ya teman-teman ya. Hadisun akharu hadisun akharu wa qala al-Imam Muhammadu Hadasana Waqi'un an Abi Hilalin an Bakrin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswada illa an tafdulahu bittaqwallah. Jadi Nabi Muhammad berkata kepada Abi Dzar, lihatlah, perhatikanlah, kamu itu tidak lebih baik daripada apa? Daripada orang yang berkulit merah. Wala aswada, dan kamu tidak lebih baik daripada berkulit hitam. Illa antafdulahu bitaqwallah, kecuali keunggulanmu dalam ketakwaan kepada Allah. Jadi selain daripada ketakwaan kepada Allah, kita itu sama derajatnya. Adapun kita warna kulitnya berbeda antara putih, coklat, hitam, merah, itu ya bagian keberagaman daripada kebesaran Allah. Ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sekian ragam. Ya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi lita'arofu semuanya itu. Indah kalau kita sering mengenalnya, tidak berunggul-unggulan, tidak kemudian mengunggul-unggulkan diri karena keturunan. Itu adalah zaman feodalisme itu. Kita harus menegakkan bahwa kita ini setara. Oh, lalu lantas jangan di framing, wah mana mungkin Islam setara, Nabi Muhammad kan harus begini, harus memang bagaimanapun di atas kita derajatnya, ulama itu di atas kita derajatnya, para sahabat. Kita bicara nggak konteks itu, Pak. Kesetaraan itu, bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kata adil saja, adil itu apa? Misalnya saya punya dua anak, yang satu mahasiswa kedokteran, yang satu mahasiswa hukum, yang satu mahasiswa kedokteran misalnya, atau bicara kedokteran teknik, sama perikanan. Kebutuhannya beda. Adil itu saya memberikan mereka sesuai porsinya itu. Bukan berarti dua-duanya saya harus kasih goceng. Karena yang di teknik ini mungkin lebih mahal itu. Jadi itu ya konsepnya di situ, konsep kesetaraan. Jadi jangan lantas kemudian di framing. Nah, yang intinya adalah bagaimana kita kemudian memuliakan seseorang, menghormati seseorang, karena seseorang itu memiliki keilmuan yang memang berkontribusi untuk kita, untuk kehidupan lingkungan kita dan semacam itu ya. Jadi tidak elok kalau kita memang ini membangga-banggakan nasab. Ini lagi ngecaprak aja, konten ngecaprak ya, nggak apa-apa ya sekali-kali ya. Hadisun akharu wa qala al-hafidzu Abdul Qasim at-Tabrani wa hadatsana Abu Ubaidah Abdul Waris ibnu Ibrahim al-Askari hadatsana Abdurrahman ibnu Amr ibn Jabalata hadatsana Ubaid ibn Hunainin at-Ta'i sami'tu Muhammad ibn Habib ibn Khirashin al-Asari ibn Khirashin al-Asari ya. Yuhaddisu an Abi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Ada juga di hadis yang lain itu la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li a'jamiyyin ala arabiyyin, dan seterusnya itu ya. Tidak ada ketakwaan bagi orang ajam dan orang Arab maupun orang ajam, di antara keduanya tidak ada keutamaan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka tafsir daripada tafsir Syekh Nawawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lita'arafu ay liya'rifa ba'dukum ba'dhan, liya'rifa ba'dukum ba'dhan nggih Mang, fa'ilikum Mang. Lita'arafu ngomongnya agar saling mengenal. Untuk apa? Liya'rifa, agar saling mengenal ba'dukum ba'dhan, sebagian kalian kepada sebagian yang lain, bi aslil insani, tentang hakikat kemanusiaan. Fala yantasibu ahadun ila ghairi abaiti, memang tidak boleh kita itu menisbatkan kepada yang bukan bapak kita. La litatafakharu, juga tidak boleh kita itu berbangga atau membangga-banggakannya. Kalau kita berbangga diri karena kita memiliki keturunan yang bagus, itu boleh-boleh saja. Dijadikan ianya sebagai motivator untuk memotivasi diri agar supaya diri ini menjadi tahu diri lebih banyak, bertakwa lebih banyak daripada orang yang nasabnya majhul misalnya. Begitu. Digan Mang. Tuh. Siapa Mang digan Mang? Maul.
Siapa lo kan diganti. Diganti. Aduh ya Allah. Diganti. La litatafakharu bil aba'i wal qabaili, tidak boleh membangga-banggakan nasab kepada bapak-bapak kita dan kabilah-kabilah kita. Cukup berbangga dalam diri dan jadikan ianya sebagai motivator untuk memotivasi diri, bukan untuk pamer. Walalita da'u at-tafawuta fil ansabi, tidak boleh kita membanding-bandingkan nasab mana yang lebih mulia antara satu nasab yang ini dengan nasab yang ono, enggak boleh begitu. Inna akramakum indallahi atqakum, qala sallallahu alaihi wasallam man saru ayakuna akraman nasi falyattaqillaha wa an ibni Abbasin qala karamud dunya al-ghina wa karamul akhirati at-taqwa. Jadi barang siapa yang berkeinginan agar mulia di sisi manusia, maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kekayaan dunia itu adalah mal, kekayaan akhirat itu adalah ketakwaan. Dua-duanya harus digabungkan ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim.